selainmu, karena semua orang patut dihormati. Inilah yang membuat kata ikramah, takdim dan penghormatan orang tua yang pertama sekali kepada Al-Mukarram Tengku Imam Syih Raja Imam Masjid Al-Falah Kedai Aceh, merangkap Ketua Taskafi Kota Losmawe, Ketua Forum Silaturahmi Imam Masjid dan Imam Kampung Farsimah Kota Losmawe, dosen Unimal IAIN dan Adkes, serta kandidat doktor Tengku Zarkashi SHI MHI, beserta Bilal, pengurus masjid, remaja masjid, dan seluruh anggota pengajian ulun tuan dan warga Kedai Aceh. Seterusnya kepada Tengku Bilu yang tadi mengumandangkan azan, Tengku Mujibur Rahman. Seterusnya kepada Tengku Imu, Tengku Zaki Musnadi, dan kepada seluruh khadim Gerakan Pemuda Subuh, Pak Diki Saputra, Ustadz Andi Isnanda, Tengku Abdul Halim. Di sini ada juga Haji Fauzan, Pak Dedi Haryadi, dan juga seluruh khadim GPS, serta hadim SMS ada Pak Haji Ali Basyar, ada Pak Haji Sulaiman Daud, Tengku Muhammad Amin, mungkin di sini juga masuk Abu Asnami dan Tengku Misran, dan khadim SJB yaitu Pak Zulkifli dan Pak Sarimin, serta seluruh anggota kepolisian yang mungkin hadir pada hari ini. Saya teringat SJB di akhir Ramadan ada seorang anggota polisi yang mau mudik di menjelang Idul Fitri. Lalu beliau karena takut akan mabuk dalam perjalanan, beliau pergi ke warung dan membeli obat anti mabuk. Karena melihat potongan rambutnya yang cepat, penjual bertanya, "Bapak anggota ya?" "Iya, saya anggota." Diberikanlah obat anti mabuk. Ternyata sepanjang perjalanan polisi ini mabuk dan muntah terus. Sampai akhirnya begitu balik kembali ke Losmawe, dia marah ke si penjual obat. Penjual obat lalu bertanya, "Bapak sebenarnya anggota apa? Angkatan Laut, Angkatan Darat, atau Angkatan Udara?" "Bukan, saya polisi." "Oh, pantaslah obat ini nggak mempan, Pak. Ini untuk mabuk darat, laut, dan udara saja, Pak." Makanya saya juga hormati Bapak Dadang Mirta dan hadir beserta seluruh anggota jajaran TNI. Di luar ada anggota TNI yang hadir. Saya bahagia karena GPS, SMS, SCP dihadiri oleh anggota TNI. Kadang-kadang saya waktu hadir tengah malam, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti kita tadi, maka seperti kita menghidupkan sepanjang malam. Itulah keberkahan yang Allah berikan pada sholat subuh. Cuma 2 rakaat, tapi seperti kita menghidupkan sepanjang malam. Jadi inilah contoh keberkahan, makanya ini harus dikejar. Terkadang ada orang yang mengatakan, "Ustaz," tapi ada yang berkata, orang yang malas sholat subuh, orang yang malas bangun subuh, itu orang yang setia, Ustaz. Loh kok gitu? Karena dia sama kasurnya aja nggak tinggalin, apalagi sama kita, Ustaz. Yang jangan tempat kisbet, tempat dia, sama lagi juga, jangan menikah dengan wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata biasa nggak setia. Loh kok bisa? Karena bangun subuh yang dia cari pertama bukan suaminya tapi kacamatanya. Itu juga Yang benar adalah bahwa sholat subuh membawa keberkahan. Yang ketiga, Ummi Mutuah, dan ini yang terakhir, asal surga Allah. Yaitu hasanah. Allah akan memberikan fadilah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah bagi orang yang selalu istiqamah sholat subuh berjamaah. Kalau hasanah di BNI Syariah nanti bisa hubungi Ustaz Ramli nanti. Ini cuma khusus hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh dalam hadis riwayat Muslim, maka dia berada dalam tanggungan kebaikan Allah. Jadi nggak terekam. Makanya untuk mendapatkan hasanah sebanyak-banyaknya, jangan lupa besok ajak keluarga kita, ajak suami kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita ikuti SMS di Masjid Meriah Palu. Oh, berumah ulun berdoa subuh, ada caranya.
Ja betul sah Pak Belinyung, silakan bisikkan di telinga dengan bisikan mesra. Adindaku sayang, bolehkah abang kawin lagi? Yang 20 udah itu, anak cinta sih kan? Oh, kaum umi nalain lo ustad kan? Ayah kalau naik bedah menyuruh si kamu gak bedah. Di ayah yang tak perlu bedah pulang kok nanti nonton bola. Gaduh lalai kan bola air mohon tempat pelungan. Maksudnya bola lampu tuh, main pergi olah air. Jadi kadang suami karena lalai di luar, sholat subuh jadi malas, beda sebab. Itu caranya gampang kamu umi. Bisikkan di telinga suami, bang, maukah abang saya izinkan kawin lagi? Yang terkejut, begitu terkejut, pengen coba dari pegawai, jak makan SMS kemudian palu. Pengen izinnya, kembali kenapa? Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hari ini tanpa kita sadar, di HP kita punya kontak 6.734 orang. Dalam grup WhatsApp kita ada 31 grup dan di situ ada 10.763 orang. Di Facebook kita kontaknya sudah mentok 5.000 orang. Kalau bisa kita ajak satu minggu 1 orang saja, insya Allah jamaah kita akan berlipat ganda dan ini akan menjadi pahala untuk anda semua. Insya Allah sholat subuh anda dan keluarga akan lebih berkah. Dan inilah yang ditiru oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Insya Allah besok subuh perdana untuk sholat berjamaah di Masjid Samudra Gedung. Semoga kita semua bisa terus istiqamah dalam fadilah subuh berjamaah, karena di sini Allah akan menjadikan kita termasuk dalam golongan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah menggolongkan kita dalam orang-orang yang berdoa, ya Allah berikan kami kebahagiaan selama kami hidup di dunia fana ini, dan juga kebahagiaan di akhirat nanti berkat kami istiqamah sholat subuh berjamaah. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dalam istiqamah sholat subuh berjamaah, di mana di sini ada 3 fadilah, yaitu sabar, barakah, dan hasanah. Semoga kita selalu mengajak keluarga kita dan saudara kita, tetangga kita untuk sholat subuh berjamaah juga, sehingga nantinya kita akan termasuk dalam golongan yang dijanjikan Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi thalathin. Apabila meninggal seorang anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali 3. Salah satunya ada ilmu yuntafa'u bih. Semoga setelah kematian kita nantinya Allah memberikan kita income pasif, yaitu pasif income, pahala yang mengalir dari orang-orang yang sholat subuh karena pernah kita ajak selama dalam kehidupan kita, dan membuat kuburan kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun-kebun syurga. Amin ya rabbal alamin. Inilah saja yang dapat saya sampaikan.